Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsuri dari SMA Negeri 1 Gondang Nganjuk, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas tentang sebuah aplikasi yang bisa dipergunakan untuk membuat aplikasi bahan ajar atau media pembelajaran yang bisa nantinya diinstalkan pada HP Android, sehingga siswa-siswi kita nanti akan bisa menggunakan media pembelajaran tersebut tanpa harus online. Jadi setelah diinstalkan pada HP siswa-siswi semuanya, maka bisa digunakan tanpa harus online. Jadi dengan kata lain adalah offline. Aplikasi tersebut adalah tentang Smart Apps Creator atau SAC. Jadi dengan menggunakan SAC atau Smart App Creator, kita semua bisa membuat sebuah aplikasi mobile Android tanpa kode pemrograman, sehingga nanti bisa menghasilkan suatu aplikasi media pembelajaran yang nantinya akan bisa digunakan oleh siswa-siswi kita semuanya. Baik, kita lanjutkan apa saja yang harus kita lakukan untuk membuat media pembelajaran tersebut. Langkah yang pertama itu adalah kita harus memiliki aplikasi SAC tersebut pada laptop kita masing-masing. Jadi kita harus memiliki aplikasi di laptop kita. Dengan kata lain, yang pertama ini kita harus bisa install aplikasi tersebut pada komputer atau laptop kita. Kemudian yang kedua, kita tidak langsung membuatnya atau proses membuatnya, tapi usahakan menyiapkan bahan materinya, sehingga nanti pada waktu pembuatan itu akan tidak berlama-lama atau tidak bingung bahannya seperti apa, tapi sudah siap. Jadi ibaratkan orang memasak itu, memasak sayuran, ya bumbunya sudah tersedia, sayurannya sudah tersedia, tinggal memasakkannya. Makanya harus dipersiapkan baik-baik. Yang ketiga, setelah siap bahannya, kemudian selanjutnya adalah proses pembuatannya. Kita buat media pembelajaran tersebut pada aplikasi SAC. Dan berikutnya, setelah jadi dibuat, maka aplikasi itu harus kita instalkan pada HP Android pada siswa-siswi Bapak Ibu kalian semuanya. Nah, kalau sudah diinstalkan di HP-nya, nanti terakhir siswa-siswi bisa memanfaatkan atau menggunakan aplikasi media pembelajaran tersebut pada HP-nya masing-masing dengan menggunakan HP-nya masing-masing. Baik, kita mulai. Bagaimana caranya untuk bisa menginstal aplikasi ini? Untuk menginstal itu cukup mudah Bapak Ibu. Yang pertama, kita masuk pada bisa menggunakan Google. Jadi google.com, jadi www.google.com, bisa masuk ke sana untuk pencarian, dan pada kolom pencarian atau kotak pencarian tuliskan di sana dengan kata kuncinya atau katakanlah yang mau kita cari, yaitu tentang SAC Smart Apps Creator Download. Jadi tuliskan seperti itu. Begitu dituliskan, nanti di search, dicari, akan muncul beberapa tanggapan atau hasil pencarian tersebut. Ya, kemudian temukan ini, ada ini Smart App Creator Download for Windows. Ya, ini kita klik, kita pilih. Nah, setelah kita pilih, nanti tampilan berikutnya akan dibawa ke Smart App tadi, tempat downloadnya tadi. Nah, maka akan tampil seperti ini. Kalau sudah seperti ini, cari tempat
atau tombol untuk mendownloadnya ya, atau mengunduhnya. Maka silakan ditekan start download. Setelah start download, Bapak Ibu tekan, maka proses mendownload akan dilaksanakan, dan kalau sudah berhasil akan tampil seperti ini. Jadi di pojok kiri bawah akan ada file atau daftar file hasil downloadan. Di situ tertuliskan Smart App Creator Zip seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau berhasil, tadi awalnya berarti kita ke sana download, tunggu sebentar, kalau berhasil akan muncul seperti ini. Jadi file terdownload itu akan ada di pojok kiri bawah, ya, tertuliskan di situ Smart App Create Zip. Jadi itu masih dalam bentuk zip-nya. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, kita bisa langsung melihat atau mengambil filenya, file instalan tadi, di mana? Di foldernya. Ya, kita tekan ini, tanda ini, kita masuk ke folder. Nah, nanti hasilnya seperti yang kita lihat di sini. Akan muncul seperti ini filenya. Nah, kalau sudah ketemu file seperti ini berarti Bapak Ibu sudah mendapatkan file bahan install. Nah, inilah nanti yang untuk menginstalnya. Nah, caranya bagaimana? File bahan install ini atau installer ini bisa Bapak Ibu klik 2 kali, sehingga nanti proses penginstalan akan berlangsung. Ikuti install itu sampai terakhir. Ya, sampai berhasil aplikasi SAC itu berada pada laptop atau komputer Bapak Ibu semuanya. Nah, seperti itu. Nah, coba kita lanjutkan. Nah, itu tadi untuk menginstalnya. Nah, setelah berhasil menginstal, apa yang harus kita lakukan? Adalah kita siapkan materinya atau bahannya. Nah, materinya itu apa saja dalam pembuatan SAC? Nah, kita lihat. Dari materi itu sebetulnya disesuaikan dengan media pembelajaran yang Bapak Ibu rencanakan akan dibuat. Misalnya kontennya atau menunya. Misalnya kita akan membuat nanti gambaran kita, media pembelajaran kita itu ada tampilan pembukaannya. Jadi start aplikasinya ada. Kemudian setelah tampilan pembukaan, dilanjutkan dengan menu utama atau home. Home itu kalau tombol home itu kita tombol akan kembali ke menu utama. Nah, kemudian ada materinya. Nah, materi ini nanti bisa berupa teks atau bisa berupa video. Tak kalah pentingnya, setelah ada materi, itu dalam pembelajaran, ya, sebaiknya ada latihan soalnya. Berarti kita harus menyiapkan konten tentang latihan soal. Kemudian setelah latihan soal, nah, terakhir untuk melihat kemampuan atau daya serap putra-putri atau siswa-siswi Bapak Ibu semuanya, maka sebaiknya kita buat kuis atau soal untuk menguji atau melihat kemampuan daya serap dari siswa-siswi Bapak Ibu semuanya tentang materi yang telah kita berikan. Soalnya nanti kita buat pilihan ganda. Sebetulnya bebas, tapi kalau di sini pakai SAC ini lebih baik supaya nanti langsung tahu jawabannya apa yang benar, salah atau benar, nanti bahkan ada nilainya, maka kita bikin soal pilihan ganda. Kemudian yang terakhir, menu yang terakhir adalah tentang developer. Developer ini berisi tentang identitas guru dan instansinya. Jadi katakanlah yang menyatakan yang membuat itu siapa. Bahkan ini kita gunakan sebagai penutupnya nanti. Nah, itu yang harus kita persiapkan seperti itu. Baik, kita coba lihat, kita kupas satu persatu seperti apa persiapannya, ya. Seperti yang saya buat, saya ingin membuat tentang media pembelajaran
Ya, media pembelajaran mata pelajaran matematika tentang trigonometri. Maka di sini yang saya siapkan adalah yang pertama adalah saya harus menyiapkan tampilan pembukaan seperti permintaan tadi. Kemudian ada home, ada materinya, materi trigonometri tentunya, ada latihannya, ada kuisnya, dan juga saya siapkan developer atau untuk penutupnya. Nah, yang pertama ini kok ada 0 gambar atau background tombol-tombol. Ini untuk mendukung. Coba kita lihat seperti apa untuk pendukungnya. Nah, memang Bapak Ibu harus menyiapkan semuanya dulu sebelum langsung membuat aplikasinya atau prosesnya. Ini saya siapkan tombol-tombolnya yang kita gunakan. Ya, mulai tombol seperti ini. Saya berbagai macam variasi saya kumpulkan. Mungkin nanti kita gunakan. Ada background yang seperti ini, backgroundnya cukup banyak juga. Ya, bahkan kita siapkan logo. Nah, ini ada logo Balai Bahasa Jawa Tengah, BPJT, dan juga ada logo guru mengajar untuk Nusantara. Nah, ini terus kemudian ini juga BPJT. Apa bedanya ini yang hitam ini dengan yang satunya yang putih ini? Kalau yang ada hitamnya ini ekstensinya masih JPEG, JPG. Jadi kalau yang putih ini adalah PNG. Jadi lebih baik Bapak Ibu nanti kalau menggunakan logo gunakan yang PNG. Kenapa? Kalau JPG nanti backgroundnya masih ikut. Jadi kalau ditampilkan nanti ada warna hitam di belakang gambar. Makanya usahakan gambar-gambar atau logo itu sebaiknya menggunakan yang berekstensi PNG. Ya, seperti ini. Karena ini nanti untuk tugas Bapak Ibu itu diwajibkan di tampilan utama itu ada kedua logo ini. Logo untuk Balai Bahasa Jawa Tengah dan logo untuk guru mengajar untuk Nusantara. Ya, ini. Ini pendukungnya. Nah, sekarang kita kupas yang pertama yaitu tampilan pembukaan. Ini sekalian kita mengarah ke tugas nantinya. Yang pertama pembukaan, apa yang perlu kita siapkan dalam pembukaan ini, tampilan pembukaan. Nah, untuk pembukaan nanti, Bapak Ibu diminta untuk menampilkan dua logo tadi, yaitu logo BPJT dan logo Gumun. Makanya di sini saya mempersiapkan kedua logo itu sudah dalam bentuk PNG. Nih. Nah, untuk logo ini, untuk menampilkan logo ini, tadi, Bapak Ibu tidak harus pakai gambar saja. Kalau kemarin sudah Bapak Ibu terima materi tentang flip press untuk membuat video pembukaan, maka bisa mempraktekkan materi yang kemarin untuk membuat logo BPJT sama Gumun ini menjadi sebuah video. Ini saya kasih contoh, misalnya untuk BPJT ini saya buat video seperti ini. Nah, seperti ini. Kita jalankan. Nah, seperti ini. Mungkin tampilannya nanti bisa lebih menarik daripada sekedar Nah, ini nanti kita taruh di pembukaannya. Ya, ini. Kemudian backgroundnya saya pilih seperti ini. Terserah Bapak Ibu sebetulnya backgroundnya seperti apa, monggo. Ini sekedar contoh aja. Nah, agak lama, agak berat. Nah, seperti ini. Saya kasih background seperti ini. Nanti ada tampilan logo BPJT tadi. Nah, nanti kita rangkai. Ya, ini untuk
pembukaannya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Selain pembukaan, berikutnya adalah tentang home. Home itu adalah sebagai menu utama. Jadi dari manapun berada, kalau ditekan home, dia akan kembali ke menu utamanya. Nah, home-nya saya buat seperti ini. Saya siapkan seperti ini. Juga ada background yang sama dengan tadi. Kemudian ada tampilan awal materi tentang judulnya apa tadi, yaitu tentang perbandingan trigonometri. Maka saya buat seperti ini. Saya siapkan gambar saja. Nah, kemudian di sini ada gumunnya kok saya taruh di sini. Ada video gumun. Untuk apa? Nah, karena pada start tadi, pada tampilan awal, itu hanya bisa menampung satu video. Ya, pernah ini saya usahakan, saya gabung antara video gumun sama video BPJT. Itu saya gabung jadi satu, tapi ternyata filenya terlalu besar, sehingga tidak bisa masuk di sak ini. Maka saya harus sendiri-sendirikan. Nah, saya akali dengan cara apa? Untuk video yang kedua, video gumun ini saya taruh pada tampilan berikutnya, yaitu di home. Maka video gumun itu seperti ini. Nah, ini contoh video gumun. Nah, ini yang kita buat pakai FreePress. Materi yang telah Bapak Ibu semuanya dapatkan. Cukup menarik. Makanya usahakan nanti dalam pengerjaan tugas, usahakan hal-hal yang bisa dibikin video, silahkan dibikin videonya. Biar lebih menarik. Ya, siswa itu juga senang melihatnya. Nah, kalau sudah, ini adalah persiapan tentang home. Ya, home tadi kita isi nantinya video gumun sama judul dari gambar judul atau judul dari materi yang kita buat, yaitu tentang perbandingan trigonometri. Yang saya tampilkan itu gambarnya segitiga seperti ini. Nah, itu tentang home. Nah, kemudian berikutnya materi. Ya, kalau home seperti tadi, kalau materi itu isinya seperti ini. Materi di sini saya siapkan dua model. Yang pertama adalah menggunakan video pembelajaran, ya. Kemudian yang kedua menggunakan teks. Ya, teksnya sudah saya siapkan. Ada 3 slide nantinya, cukup 3 slide saja materinya. Ya. Nih, kita coba lihat videonya seperti apa. Nah, seperti ini video pembelajarannya. Di video ini Bapak kita Ibu akan nggak usah mempelajari bingung konsep mencari dasar dari videonya. trigonometri. Untuk Nah, bahan, trigonometri Bapak itu Ibu berasal bisa dari kata tri tidak harus dengan membuat sendiri metri, video-video di seperti mana ini. tri itu Kita bisa definisinya adalah ngambil segitiga, mencari metri di itu adalah Google, pengukuran. ya, atau Nah, di maka YouTube. di Ya, di trigonometri YouTube nanti kita kita cari, akan kalau mempelajari sudah cocok dengan perbandingan materi yang Bapak Ibu akan atau ajarkan, rasio maka silahkan itu dari sisi-sisi di-download dan kita manfaatkan untuk sebagai materi sebuah pada segitiga pembuatan siku-siku. media Ya, pembelajaran di trigonometri kita akan mempelajari SAC ini. perbandingan atau rasio dari Nah, seperti ini. sisi-sisi. Nah, terus kemudian untuk materi teksnya seperti apa? Ya, kita buat. Kalau Bapak Ibu ingin ngetik, ya silahkan diketik. Tapi kalau ingin lebih mudah, materi itu bisa kita buat dalam bentuk gambar. Ya, seperti ini. Ini materinya saya buat dalam bentuk gambar, jadi saya sudah nggak ngetik lagi di SAC-nya. Nah, ini seperti ini. Ini untuk tampilan awal materi yang pakai tag. Nah, kemudian ini materi berikutnya, halaman kedua. Ya, kita lihat. Nah, seperti itu. Ya. Nih, jadi tidak terlalu banyak kalau dibuat tag nggak terlalu banyak. Ya. Nih.
kita coba lihat. Nah, materinya seperti itu tadi. Jadi materi, saya ulangi lagi, itu ada dalam bentuk video, ada dalam bentuk teks, ya, dan juga jangan lupa siapkan backgroundnya. Background, kenapa saya taruh di sini? Ya biar nanti nggak lupa. Ada backgroundnya, ada materinya, ada videonya, dan seterusnya. Nah, berikutnya setelah materi, kita lanjutkan ada lagi latihannya, latihan soalnya. Ya, latihannya juga hampir sama dengan materi tadi, bentuknya saya buat dalam bentuk gambar seperti ini, saya kasih background. Nah, terus kuisnya seperti apa? Juga hampir sama. Kuisnya saya siapkan ini untuk backgroundnya, kemudian di sini saya siapkan soalnya. Nah, soalnya ada 5 soal atau 6 soal. Tapi nanti kita buat 5 saja untuk contoh. Saya siapkan tanda tombol, centang benar, atau silang untuk salah. Jadi nanti materi untuk kuis ini atau ujiannya nanti kita buat menggunakan pilihan ganda. Jadi nanti siswa akan langsung tahu benar salahnya dan akan langsung tahu skornya atau nilainya berapa. Nah, itu tentang kuisnya. Terakhir yaitu tentang developer atau penutup. Penutup tadi isinya adalah tentang identitas kita dan instansinya. Jadi yang membuat itu siapa? Atau gurunya itu siapa yang membuat ini media pembelajaran ini. Di sini juga saya siapkan backgroundnya seperti ini. Saya siapkan tombolnya, tombol untuk menuju ke penutup. Nah, kalau ini saya lebih suka untuk identitas itu saya buat sebagai video. Ya, video. Ini juga saya buat seperti materi yang kemarin, Flip Press kemarin. Kita coba lihat seperti apa video untuk penutupnya nanti. Nah, karena isinya tentang identitas tentunya, karena yang membuat saya adalah identitas tentang saya. Ya, ini seperti ini. Saya menunjukkan, oh dari teman-teman bisa mengundang, menggunakan foto saya, kemudian ada nama saya lengkapnya Muhammad Samsuri. Nah, seperti itu untuk penutupnya nanti. Nah, saya rasa cukup jelas ini sebagai bahan yang harus kita persiapkan. Baik, itu yang harus kita persiapkan sebelum kita masuk ke tahapan untuk membuat aplikasinya. Nah, ini jadi kita sampai pada proses menyiapkan bahan materi. Ya. Baik, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Nanti kita ketemu lagi, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang proses pembuatan media pembelajaran. Ya, untuk ini silahkan Bapak Ibu persiapkan betul. Pertama, apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk bisa mengerjakan tugas? Install aplikasi SAC-nya. Kemudian yang kedua, siapkan bahan atau materinya. Nah, untuk menyiapkan apa saja tergantung mapel atau mata pelajaran yang Bapak Ibu akan buat media pembelajarannya. Disesuaikan aja. Sehingga nanti Bapak Ibu begitu mau membuat proses pembuatan media pembelajaran sudah tidak dibingungkan dengan bahan-bahannya. Baik, itu dulu. Selamat mencoba. Semoga lancar dan berhasil. Sukses untuk kita semua. Baik, saya akhiri dan sampai ketemu pada video berikutnya, yaitu tentang proses pembuatan media pembelajaran pakai SAC. Baik, saya akhiri. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.